Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam guru penggerak. Bersama saya, Ibu Ilawati dari SMP Negeri 2 Kroya, saya akan berusaha menyajikan kegiatan pembelajaran yang menggunakan diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE ini kami lakukan secara tatap muka. Kami laksanakan dengan jadwal separuh siswa masuk dalam kelas. Siswa yang terlibat di sini adalah siswa kelas 9, karena saya sendiri mengajar kelas 9 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum memasuki video pembelajaran menelaah teks cerita inspiratif untuk pertemuan yang kedua, perlu kami jelaskan bahwa SMP Negeri 2 Kroya saat ini melakukan pembelajaran secara daring. Pada pertemuan pertama, saya melakukan pembelajaran secara daring. Sedangkan pada pertemuan kedua ini masih KD yang sama, yaitu 3.12 tentang menelaah teks cerita inspiratif. Saya memanfaatkan waktu pada pertemuan konsultasi pembelajaran. Pada pertemuan konsultasi pembelajaran ini yang disediakan waktu cuma 40 menit. 40 menit ini saya gunakan untuk memandu siswa praktik pembelajaran dengan berdiferensiasi dan dengan kompetensi sosial emosional. Berikut kita masuk proses pembelajaran, saya tampilkan salindia atau PowerPoint yang kami gunakan khusus pada pertemuan yang kedua. Pada konten pembelajaran, saya menyediakan 3 jenis yang nantinya akan menjadi bahan pilihan bagi siswa untuk mempelajari teks cerita inspiratif. Untuk mempelajarinya melalui satu grup WA, ada rekaman yang kami kirimkan tentang cerita inspiratif berjudul Sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Yang kedua, kami juga mengirimkan video tentang cerita tersebut dalam YouTube yang diunggah pada channel yang saya sediakan. Saya juga mencantumkan cerita Sudah dibayar lunas dengan segelas susu itu di media blog yang saya miliki. Selanjutnya, saya juga mengirimkan teks cerita Sudah dibayar lunas dengan segelas susu ini pada grup WhatsApp yang diikuti oleh seluruh kelas yang saya ampu di kelas 9, yaitu kelas 9A sampai 9D. Sehingga praktik pembelajaran ini, walaupun saya mengerjakannya secara tatap muka, tetap bisa diikuti oleh mereka yang melakukan secara daring dari rumah. Untuk pengumpulan tugas, bagi yang daring maupun yang tatap muka, kami sediakan dalam beberapa bentuk.
Pertama, mengirimkan dalam bentuk salindia atau PPT, atau mereka boleh mengirimkan dalam bentuk video, atau mereka boleh mengirimkan dalam bentuk poster, atau tulisan sederhana. Tulisan sederhana yang dimaksud hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya cantumkan dalam tugas. Untuk yang daring, mereka juga boleh mengirimkannya melalui Classroom atau mengirimkannya melalui grup WhatsApp. Salindia kami tutup dengan KSE, yaitu siswa kami suruh untuk mengungkapkan perasaan selama pembelajaran dalam bentuk pantun, boleh, ungkapan, bisa, kata, atau gambar. Selamat siang, sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita ke materi yang kedua ya. Materi yang pertama dulu ini. Saya sudah mengirimkan ke grup ya. Ini dulu menelaah teks cerita inspiratif ya. Jadi tujuannya videonya ini 3.12 melalui kegiatan baca mendengarkan kalian bisa menganalisis ciri bahasa. Hari ini masih sama melanjutkan. Cuma kalau kemarin pertemuan yang kemarin kita mempelajari ininya dari 3 teks itu kalian disuruh milih 1. Terus hari ini kita ada lembar kerjanya. Kemarin ketika tadi saya tanya 9A, rata-rata tertarik yang mana? Garam dan air. Tapi ada beberapa yang jawab, Bu, saya sukanya botol. Saya sukanya botol. Gak apa-apa, ini kan selera. Coba saya tanya di sana enggak, kamu suka yang mana di antara 3? Botol, garam dan air, atau cerita yang ketiga, gajian? Yang mana yang suka? Garam air. Belakangnya suka mana enggak? Garam dan air. Belakangnya? Gajian pertama. Terserah kalian memilih cerita, yang penting kamu suka cerita itu ya. Nah sekarang gini, kalau kamu misal kamu sudah menyukai, Bu, saya suka cerita garam dan air. Di sini ada tugas, kalian disuruh menelaah unsur bahasa. Saya sudah membagikan di grup ya materi telaah kebahasaan. Jadi kaidah telaah kebahasaan cerita teks cerita inspiratif ada 3. 1 kata keterangan, 2 kata penghubung atau konjungsi, yang ketiga adalah kalimat majemuk. Terus kemarin tugasnya disuruh mencari kata keterangan atau konjungsi atau kalimat majemuk yang merupakan ciri dari teks cerita inspiratif. Foto satunya gajian pertama. Kan saya meninggalkan tugas ini. Nah, diskusi kelas melalui Google Meet. Bu, nggak usah pakai Google Meet, pakai WA boleh nggak? Boleh. Nggak mau membaca, mau mendengarkan? Boleh. Ini ada rekamannya. Garam dan air, botol, gajian pertama, ya. Nah, terus Bu, kalau misal saya melihat videonya ada. Boleh kok diputar di sini. Misal ceritanya ada nggak di sini? Ada. Saya tampilkan strukturnya ya. Terus lihat berikutnya garam dan air. Ada nggak di video YouTube-nya? Ada kan? Ada. Jadi yang suka video, yang suka blog, yang nggak mau video, nggak mau blog, Bu, kebanyakan kuota, ataupun saya tidak suka, saya lebih suka mendengarkan telinga saja yang mendengarkan. Oke, di grup WhatsApp sudah ada rekamannya saya kirim. Saya bangun ketika azan subuh. Berarti keterangan apa? Waktu. Terus suatu hari dia sedang berjalan menuju sekolah. Tiba-tiba lewat seorang teman sekolahnya dengan, nah ini yang diberi tanda kuning
sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Ya. Terus dari tempat parkir di luar sana ke sini jalan ya? Oke, kalau jalan untuk masuk ke pelajaran kita mau mengerjakan apa namanya lembar kerja ya. Nanti kalian akan berdiskusi. Tapi sebelum kita mengerjakan, saya akan melatih Anda untuk fokus ya, meningkatkan konsentrasi biar pikirannya fokus. Bila tadi ngajarnya begini, saya suruh mengerjakan yang mana ya? Nah, kalau nggak fokus kan mungkin nanti pikirannya kesana-sana. Saya mau kalian ikuti apa yang saya lakukan ya. Oke, ini namanya stop. Jadi stop itu apa namanya? Cara kita melatih supaya konsentrasi kita ya, pikiran kita menjadi tenang, terus kita dapat sampai pada kesadaran penuh namanya ya. Nah, kalian semua tangannya ditaruh di atas paha kanan dan paha kiri. Oke, jadi matanya merem aja, tangannya ditaruh di atas paha kanan kiri, tidak harus nunduk, jadi tidak harus nunduk. Santai ya, relax punggung kanan, kiri semuanya relax, kakinya juga relax itu santai. Kalau sudah rileks, santai, coba kamu tarik napas yang panjang. Ikuti petunjuk saya. Tarik. Lepaskan pelan-pelan. Pelan-pelan saja melepasnya. Kalau sudah, kita lakukan lagi. Tarik napas yang panjang. Lepaskan pelan-pelan sambil pikirannya ke badannya rasanya nyaman, pikirannya tenang, badannya nyaman, pikirannya tenang. Lepaskan, terus kita ulangi sekali lagi. Tarik napas yang panjang. Lepaskan pelan-pelan sambil memikirkan bahwa badan kita nyaman, kaki kita nyaman, tangan kita nyaman, pikiran kita tenang. Sudah. Sekarang buka matanya pelan-pelan. Saya mau Anda mengerjakan tugas cerita sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Terus ini di lembar kerjanya sudah ada soalnya sama dengan ini. Ya, soalnya sama. Saya besarkan. Ceritanya di sini juga ada. Kalau Anda mau bacanya lewat WA, saya juga sudah menaruhnya di WA. Kalau yang kemarin mungkin terhapus, saya kirimkan sekali lagi. Ini lembar kerjanya. Perhatikan juga badan-badan. Setelah selesai ini, sebentar lagi Bu Adito masuk. Saya mau selama pelajaran ini, perasaan kamu bagaimana? Tolong kamu kirim emotikonnya ke grup WhatsApp. Jadi emotikonnya seperti itu. Terus Bu, kalau nggak emotikon, saya mau nulis aja boleh. Jadi mau nulis yang mana? Boleh 1 kata, 2 kata boleh. Atau mau nulis pantun? Boleh. Itu ada contoh pantun. Buah rambutan di dahan tinggi, ingin kupetik bersama teman. Sungguh bahagia di hati kalian belajar dengan senyuman. Nah, ini saya yang bikin. Kalau kamu yang bikin, terserah. Paham ya? Saya tunggu hari ini di grup. Setelah ini silakan kirim di grup WhatsApp kita. Boleh. Terus Bu, kalau nggak gambar, kalau nggak pantun, boleh kata-kata voice note, boleh nggak? Boleh. Contoh, aku senang, wes. Boleh. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berusaha melakukan
proses pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Saya sendiri masih merasa perlu memperbaiki supaya pembelajaran saya lebih baik lagi dalam mempraktikkan diferensiasi dan KSE ini. Saya merasa memilih konten, menyajikan proses, serta memilih produk-produk yang menerapkan diferensiasi bukan hal yang mudah. Tetapi itu bisa dilakukan kalau kita dengan teliti, cermat, mempelajari KD-nya terlebih dahulu, serta menentukan kira-kira proses seperti apa yang di dalamnya kita bisa menggunakan diferensiasi. Kemudian juga kita harus memilih konten yang bervariatif agar diferensiasi itu juga bisa dipraktikkan kepada anak-anak. Kemudian produk, tidak semua produk itu bisa dibuat secara diferensiasi karena materi bahasa lebih terfokus kepada teks. Sehingga kita tidak bisa asal saja menentukan diferensiasi pada produk. Kemudian untuk KSE perlu variasi dalam pembelajaran menggunakan kompetensi sosial dan emosional, dan saya harus lebih banyak lagi belajar dan mempraktikkan. Insya Allah kalau misalkan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini sering saya praktikkan ke depannya, saya insya Allah bisa menyajikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Salah satu kesulitan kami di sini harus mempraktikkan diferensiasi dan KSE karena kami terkendala harus melakukan pembelajaran secara daring dan juga secara luring. Sehingga mau tidak mau, saya sendiri di sini berusaha menerapkan pembelajaran daring maupun luringnya dengan memperhatikan diferensiasi dan praktik kompetensi sosial emosional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3